ya, kalau ngotot gitu kan. Nah seperti itu. Nah itu sering mengurung diri di kamar. Kenapa? Karena pengguna narkoba itu kadang umumnya takut cahaya, jadi dia pilih di kamar gelap, ya, pilih di kamar gelap. Dia takut sama cahaya. Dia kalau melihat cahaya itu udah bawaannya parno gitu. Jangan-jangan saya mau digerebek polisi, padahal nggak ada polisi. Jangan-jangan saya mau didatengin sama setan mana gitu, padahal nggak ada setan. Itulah yang bilang mengurung diri di kamar itu otaknya itu udah sangat-sangat rusak, udah parno gitu ya. Nah ini Bu, Pak, kriteria pengguna narkoba, ya, yang menggunakan secara coba-coba itu biasanya cuma mau tahu aja, diajak temen, gitu kan, diajak temen, kemudian makailah sedikit-sedikit, itu tahap coba-coba. Kemudian ada juga penggunaan sosial, rekreasi, itu biasanya dipakai untuk tujuan gaul, gitu kan, kalau sekarang gaul. Wah, gue kalau nggak makan narkoba nggak gaul nih. Padahal itu anggapan sangat salah. Kemudian penggunaan situasional, itu biasanya kalau punya rasa jadi kecewa, bete gitu istilahnya ya, daripada gue bete, gue pakai deh narkoba. Itu yang seperti itu. Kemudian penggunaan secara bermasalah, intensif bermasalah gitu kan. Nah itu mereka yang menggunakan narkoba setiap hari dalam 1 bulan terakhir, sehingga menimbulkan gangguan fungsi sosial dan pekerjaan. Ya. Kemudian yang paling parah adalah sampai ketergantungan. Nah itu kalau nggak pakai sama sekali bisa mengalami gejala putus das, withdrawal tadi yang saya katakan. Ya, itu udah susah sekali untuk disembuhkan itu. Itu kalaupun dirawat di anti rehabilitasi itu biasanya butuh waktu lama itu, bisa setahun itu. Biasanya 7 bulan itu bisa setahun. Itu kalau yang sudah sangat ketergantungan. Ya. Terima kasih kepada Pak Yupi dan Sanggar yang memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mendapat pembekalan dari Mas Andi dari BNN. Sedemikian rupa beliau sudah siap dengan pembekalannya, dan saya di sini memang dan Rick hanya memberikan tambahan-tambahan, kelengkapan-kelengkapan saja. Baik. Yang saya akan sampaikan adalah mungkin bahkan Bang Andi, Mas Andi juga belum pernah mendengar ini. Yang saya sampaikan adalah narcotizing atmosphere. Bahwa dalam kehidupan kita ini sebetulnya atmosfernya adalah membius. Yang saya katakan, yang kita terjemahkan dengan narcotizing adalah adanya atmosfer yang membius hidup kita, yang ada di sekitar kita sekarang ini, setiap saat. Nah, saya coba untuk membedahnya sedikit, ini cuplikannya saja. Namun demikian, ini mengingatkan kembali, menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh Mas Andi tadi. Atmosfer narkotik adalah suasana kehidupan warga masyarakat sehari-hari ternyata memiliki unsur-unsur yang membius. Itu yang saya sebut dengan atmosfer narkotik. Di manakah itu? Kita coba detail sedikit. Adanya di teknologi informasi, di gaya hidup kita, dan di pamer kekayaan yang tanpa sadar kita lakukan. Tentang teknologi informasi, kita semuanya, bahkan adik-adik kita, anak-anak kita yang usianya baru 5 tahun sudah megang gadget, HP. Sehingga berbagai informasi, beragam informasi bisa masuk. Tidak hanya dari HP, tapi juga dari televisi, dari radio, dari obrolan, dan seterusnya. Berbagai informasi kita bisa masuk ke dalam benak panca indera kita.
Sebentar. Nah, karena ragamnya banyak, pada suatu saat, misalnya begini, Bang Awi pegang handphone. Dia lagi mau handphone Pok Yupi. Pada saat sama dia mendengar Bang Capcay nyanyi. Pada saat yang sama melihat Bang Andi sedang menayangkan keterangan BNN. Pada saat yang sama ada SMS masuk. Bayangkan, pada saat yang sama kita memperoleh 4 sekaligus informasi. Itulah yang menyebabkan kita semua ini sebetulnya sulit menseleksi. Mana yang paling utama, informasi yang paling utama untuk kita laksanakan. Di dalam kesenian, saudara-saudara, di dalam kesenian inilah yang menyebabkan kita, para pelaku seni, sangat sulit untuk kontemplasi. Sangat sulit untuk merenung. Padahal bagi seorang pelaku kesenian, merenung, kontemplasi adalah suatu hal yang amat sangat wajib. Mengapa demikian? Ketika kita merenung, maka imajinasi kita akan bermain. Kita menciptakan sesuatu melalui imajinasi. Membayangkan, menghayalkan, mereka-reka. Nah, jika kita sulit menseleksi, kita sulit untuk melakukan kontemplasi, maka hasilnya adalah sesuatu yang instan. Sedemikian instan, akhirnya kita tidak bisa melakukan sesuatu yang serius, yang konsentrasi, sebagai kata Mas Adi tadi, yang fokus terhadap sesuatu. Hal-hal inilah yang sebetulnya tanpa kita sadari sebetulnya membius kita. Tidak usah jauh-jauh. Di antara kita mudah-mudahan ada, yaitu seseorang yang sedemikian rupa amat sangat panik ketika ketinggalan HP. Saya ingin menanyakan kepada Mas Andi, kita kecanduan pada HP. Bayangkan, mau tidur taruh HP di dekat kepala. Padahal itu sangat berbahaya untuk radiasinya. Setiap kita lihat dah, semua orang memegang HP di tangan. Itu radiasinya luar biasa, nggak salah. Tapi kita membutuhkan itu. Sebetulnya kita sedang kecanduan. Kita sedang terbius untuk itu. Oke, ini kenapa ada penyalahgunaan? Tadi juga Pak Adi bilang penyalahgunaan. Nah, selalu saya perhatiin dia selalu bilang penyalahgunaan, bukan anti narkoba, tapi penyalahgunaan narkoba. Pak Uki juga gitu. Artinya penyalahgunaan obat-obatan itu terlarang. Jangankan itu air putih yang saya minum 1 galon kan, ngaco mulut buncit-buncit. Nah, di sini sebenarnya tugas BNN kita membantu, bahkan juga kita punya tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab BNN aja soal penyalahgunaan narkoba ini. Salah satunya kita lewat kesenian. Nah, ketika yang diomongin tadi jangan cuma masuk di kepala, masuk ke dalam, semua, seluruh darah, ke seluruh tubuh. Hingga apa yang kita mau sampaikan seperti yang dinyanyi nama Bang siapa tadi? Capcay. Bang Capcay. Satu lagi tadi yang terakhir. Adang sama main teh ya. Dia kalau nggak pakai ini kagak bunyi tuh. Suara tuh kagak bunyi, tehnya tuh kagak bunyi. Bener nggak Bang? Pakai ini mainnya kan? Begitupun beksi, terus apa lenong, topeng gelatek, apa yang mau disampaikan? Pakai ini. Jangan kita pakai di luar, tetap aja kita ngomongnya soal itu, tapi tetap pakai, percuma aja. Jadi keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan, karena kuping kirinya mentok. Boleh dong, jangan keluar kuping kanan, masuk kuping kiri kan, cari yang baru gitu. Nah, kesimpulannya adalah apa yang disampaikan nama Pak Dewi tadi, bahwa kita sedang mengalami krisis
ada semacam miss. Kita sedang dipotong, generasi muda kita lagi dihancurkan, mau dihilangi. Salah satunya ya tadi lewat globalisasi tentang teknologi ya, high tech, ya kan? Ente lebih penting beli pak pulsa apa lebih penting beli beras? Lebih penting beli paket kali, paket sebulan. Lah iya paket kalau kagak online sehari, kayaknya puyeng gitu apa? Sakau. Begitupun narkoba, ya. Dia masuk pelan-pelan. Ini ada semacam penghancuran generasi. Sorry, negara Indonesia ini kita kaya banget. Batu akik di mana-mana kan? Di Aceh 20 ton. Berapa? 20 ton. Ya, 20 ton, 2 ton sama 20 ton. Giok itu. Giok Aceh itu ya. Di Kalimantan ada lagi, Kalimantan Selatan di Kota Baru. 1 kilometer jalan tuh batu giok semua. Itu nggak habis-habis. Itu kaya, itu baru batu aja, belum emas, belum nikel, belum macam-macam itu. Barang-barang komputer, IC itu yang paling bagus itu adalah mineral dari Kalimantan. Dijual ke Jepang karungan, sampai Jepang bawa kemari jadi apa namanya, prosesor apa itu kan, jadi mahal. Kita harus sadari itu. Kita harus sadar bahwa kita kaya. Kita jangan sampai dipengaruhi sama apa namanya bangsa-bangsa yang memang udah sering apa namanya, iya menjajah. Kita ini dijajah. Kita ini diciptakan gaya hidup ngiri. Yang tadi Pak De Uki bilang itu apa namanya? Wah, gengsi gua kalau kagak pakai apa namanya? Gadget merek apa, Apple atau apa gitu kan. Ada nggak merek handphone Prigi? Seri apa? Nggak ada kan? Parigi lah, jangan Prigi masih keren, Parigi. Keren kalau dibikin, kalau ada. Orang-orang Prigi yang bikin, tapi mereknya merek apa, biar kelihatan bahasa asing. Nah ini pengaruh ini. Itulah makanya, ini Jokowi ya, ini saya bukan mendukung Jokowi, tapi saya setuju dengan ide dia, revolusi mental. Revolusi mental adalah jangan kita ikut-ikutan, kita harus punya pribadi sendiri. Makanya ini ada Lenong Masih Hidup, ada Beksi ya, terus ada apa lagi tuh, macam-macam ya. Hah? Lagi hidup hanya mengejar bayangan, bergelantungan dengan seutas tali kenikmatan semu. Aku sudah letih hidup terus mengejar bayangan, bergelantungan dengan seobat cinta kenikmatan semu. Ini acara udah semakin bebas. Yang di luar sana sambil makan mau nyanyi boleh, asal nasinya masuk perut, jangan keluar lagi. Begitu gelap dunia kau tak tahu, kau nistakan di kali ku hidup.
hilang semua bunga mimpi, seakan dunia berakhir sudah. Kenyataan tak selalu gelap, kau tak perlu khawatir sendiri. Kita bisa menangis bersama, kita bisa tertawa bersama. Bila kita pasti mati, untuk apa takut hidup, tekan saja kenyataan. Kekalahan itu biasa, anggap saja pelajaran, bangkitkan semua mimpimu. Udah main game. Kenyataan tak selalu gelap, kau tak perlu khawatir sendiri. Kita tak banget ya, nggak tahunya mah. Ini jangan sampai terjadi lagi penyalahgunaan. Kalau penyalahgunaan narkoba seperti dijelaskan tadi, tapi kalau penyalahgunaan fungsi, tugas dan kedudukan, gua pecah lu. Cuma pecah orang, baru berapa periode aja belum gua. Ganti begini. Nih, tadi silakan gini. Apa? Saya habis ngikut seminar Terus? di di rumah Pak Yupi tentang narkoba. Kan gua Dapat lu gimana? ya gua nggak dapat, orang ditangkap kalau ngambil itu. Ya gua nggak dapat. Soal narkoba mah ada itu terlarang. Gitu. Ah, apa nih mati? Itu kena narkoba. Gimana ceritain duluan? Di sono gua dapat pembekalan. Tuh,
tadinya sebelum direhab sama Mas Rik, gitu, belum ditambahin gitu istilahnya ibunya. Lah aku bingung kalau pemain lenong dibekelin sama narkoba, ngomong kemana-mana enggak. Ngeplek malah Pak. Ngeplek bisa katanya. Gua nggak setuju itu tadinya. Pas aku jelasin, Bang Pak jelasin gitu. Ditambahin lagi nih. Apa namanya? Penyalahgunaan. Berarti lu bener-bener dengerin omongan orang. Paham dia ya. Salah satu seniman yang bagus begini. Apa yang dia dapat gitulah nanti ke orang lain. Kalau begitu kan? Tapi ini ngomong-ngomong begini, Ya. anak gua mana? Ini yang salah. Tuh, salah. Aduh, saya pembantu, juragan orang kaya punya duit orang pintar, tapi segi ini juragan harus tahu anak kemana, bukan begitu panik. Lah masa pembantu, petugas pembantu kan beresin, segala macam. Gua kan duit gua banyak, gua suka keluar, banyak tugas, banyak kerjaan. Lu kan kerja di rumah di dalam. Jadi lu harus tahu anak gua di mana. Jadi kalau gua tanya anak gua di mana, lu harus jawab. Di mana anak gua? Apa saya jawab itu kalau masuk ke apa bahasanya obat-obatan. Nah, kalau obat-obatan bisa dari batu. Namanya obat-obatan kan kalau berat. Batu. Bagus tuh cuma dia. Ya sudah. Tujuh dan ada Ya setuju bagaimana? Ini cara pengantin repot tuh ukurannya nih. Kalau obat-obatan itu bisa dari batu, dari kayu dibentukin bunder atau dibikin kayak kapsul, itu namanya obat-obatan. Obat sabar itu. Kapsul bener isinya ada bubuknya. Iya. Kayak obat bodrek, obat kuyang itu obat beneran namanya. Ayo, ujung gitu. Lah ya kan bener-bener. Sekarang kalau bebek-bebekan kan bisa dari plastik, bebekan. Nah kalau obat-obatan bisa juga dari plastik kalau obat-obatan. Jadi emang kalau makan obat-obatan orang gila. Lah kalau obat-obatan dimakan. Oh jadi biar kita kagak gila kita minum obat beneran. Nah, bener kalau mau lu sakit lu ke rumah sakit maksudnya. Reksa atau lu mesin C. Begitu. Dikasih tahu sama dia. Oh lu makannya ini nih. Lu makannya ini nih. Jangan kuyar tujuh kayak pas tadi bilang kuyar. Sedus juga mabuk. Ya bener emang. Gua makan toge aja sepabrik gua mabuk. Emang sering aja yang ngomongnya kalau minum apa namanya obat sampai segitu. Lah emang gua setuju ngomongan sama apa Pak Adi ini orang Medan. Jangan obat-obatan, kalau bener obat bener nggak apa-apa. Teng, anak gua ada, Teng. Kan? Anak gua ada. Ada. Mana? Nih. Gua kalau aku bapak kayak gini beracun. Nih, tuh. Lu jangan kurang ajar. Gua rebus. Emang apa ada anak gua lu kata tidak ada? Lah emang dia mau gitu. Waduh. Lu tahu nggak? Gua kalau udah kena marah, tangan sama kaki kagak sama. Kan anak gua ada. Tadi lu ngomong kata kagak. Lu nggak boleh kata kagak. Lu kagak tahu nih. Nasir, nggak makan borok, nggak makan kampak. Mana? Makan toge. Pak Andi kalau jadi gini termasuk narkoba juga nih. Enggak ngomongnya ngaco. Dia punya jenis apa nih? Begini, kan gua udah bilang sama lu, anak gua satu-satunya, Iya. kekayaan yang paling berharga, jangan sampai dia kena pengaruh temen-temennya. Bapak kan saya belum ngasih tahu ini anak kemana. Orang jalan kita istirahat dia mau latihan nyanyi. Begitu. Mau jadi istirahat dulu kan ngomel aja. Gua takut ntar latihan nyanyi lagi ada yang ngisepkan ya. Gua nggak. Nah, Kalau ngisep nggak apa-apa. Ngisep nggak apa-apa. Ngisep ganja. Apa sih ganja? Apa sih? Udah lagi. Ada nggak? Benar. Mbak, mau nanya. Ya. Emangnya Teresa udah lulus? Hah? Nggak lulus. emang udah sekolah. Buset. Ini bisa kan? Jangan kemarin gua balik terjadinya dari cat daun impul. Beh, ngomongin orang begini di mana sih? Udah begini. Agak di sana mau Sini, Teng. Sini, Teng. Gua pesen, Teng. Iya kan? Pelaku soal kayak gitu nggak ada kan? Ya sini gua pesen lu yang bener nih ya. Iya. Teng lu awasin. Gua kan suka keluar. Iya. Ini anak mainnya enggak. Iya, Jadi anak gua ini satu-satunya. Lu jangan sampai dia bergaul sama anak yang bener. Baik kan? Iya, Gua ngeri banget. Maksudnya Gua ngeri banget gua. jangan orang gila, Iya. waras gitu. Mm-mm. Jangan gitu. Jadi begini. Ya gua tadi udah ditungguin sama Abdul Aziz. Ya, Abdul Aziz. jadi sekarang menghibur dah anak gua. Ya, gua permisi dulu ya. Ngomongan kayak gitu mah kita diserahin. Ya,
Mental ini mah pakai ilmu sekolah masuk. Nih, ulangin ya. Lu jadi anak perempuan kan udah latihannya ngambil kesini untuk cocok ramen belum? Iya. Ya kan? Lu nyanyi kan juga udah bisa lo? Udah. Hah? Udah. Kalau belum bisa ntar lu nyanyiin. Nyanyi lagu bang. Lagu apa? Lagu apa? Hah? Lagu apa nyanyi? Yang muda bang. Ini nyanyi lu daripada lu mabok? Ya iyalah. Apa? Anu, apa namanya? Ya bilang judul. Lagu Sunda bang, lagu Sunda. Anu, Tanjung Perak. Emas mahal banget sekarang. Ya, Perak aja Perak. Ya, beginilah persembahan kami yang masih sangat kekurangan materi. Mungkin setelah kami dapat materi yang kami serap tadi dari Pak Andi, dari Mas Ri dan Mas Uki, itu kami punya tim menggodok bagaimana akan kami usahakan untuk bisa disosialisasikan ke tengah masyarakat supaya lebih kelihatan apik dan bisa dicerna semudah mungkin. Terima kasih.